Renungan Kefas. Kaum beriman pemenang meraja bersama Kristus selama 1000 tahun. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 4, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Para martir dalam kesusahan besar adalah orang-orang yang tidak menyembah binatang itu atau patungnya dan tidak menerima tandanya pada dahi atau tangan mereka. Setelah pengangkatan para pemenang, banyak orang kudus akan menjadi martir karena mereka tidak mau menyembah antikristus atau menerima tandanya pada dahi atau tangan mereka. Orang-orang kudus yang menjadi martir ini juga akan dibangkitkan untuk meraja di dalam kerajaan 1000 tahun. Dalam prinsipnya, raja-raja ini seharusnya mencakup para pemenang yang diangkat hidup-hidup. Jika anak laki-laki akan menjadi raja, tentu buah bungar juga akan menjadi raja. Dalam Matius pasal 25 ayat 21 dan 23, Tuhan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Ayat-ayat ini mengacu kepada kenikmatan para pemenang dalam kerajaan 1000 tahun. Kepada hamba yang rajin, Tuhan akan berkata, "Baik sekali perbuatanmu itu, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Aku mempunyai sesuatu untuk kau atur." Inilah kenikmatan kaum beriman pemenang dalam kerajaan 1000 tahun. Sobat Kefas, semoga pahala kerajaan 1000 tahun menjadi sasaran dan tujuan kita dalam memperhidupkan penghidupan sebagai seorang muda yang mengasihi Tuhan. Tidak hanya berfokus pada tata cara tradisi maupun kegiatan keagamaan yang luaran, tetapi kerajaan 1000 tahun menjadi sasaran kita yang utama. Terang hari ini, yang pertama, menjadi hamba yang baik dan bijaksana agar memperoleh pahala kerajaan 1000 tahun. Yang kedua, menempuh penghidupan Kristen yang normal bersama dengan saudara dan saudari yang lainnya. Doa hari ini, marilah kita berdoa, mempersembahkan diri supaya dalam hari ke hari semakin mengejar Kristus sebagai sasaran kita yang utama dan satu-satunya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.